Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Izinkan saya menyampaikan sebuah kisah ya, yaitu berjudul Usaha Mempertobatkan Seorang Pelacur. Berikut kisahnya ya. Suatu ketika Syekh Isa Al-Hatani bertemu dengan wanita pelacur ya, atau PSK ya istilah sekarang. Berkatalah ia pada si wanita itu, nanti malam aku akan mendatangimu. Mendengar itu hati wanita berbunga-bunga, lalu ia pun bersolek. Seusai sholat isya, Syekh Isa menepati janjinya. Ia mendatangi wanita itu lalu masuk ke kamarnya. Kemudian ia melakukan sholat 2 rakaat. Setelah itu ia keluar lagi. "Mengapa Anda keluar?" tanya si pelacur. "Ya, yang aku kehendaki insya Allah berhasil," jawab Syekh Isa. Lalu terjadilah sesuatu yang menggetarkan hati. Si pelacur itu kemudian mengikuti Syekh Isa dan bertobat di tangannya. Kemudian Syekh Isa menikahkannya dengan salah seorang muridnya. Ia berkata pada santrinya, kalian semua adakanlah pesta walimah, hidangannya bubur dan jangan ada lauk juga yang lainnya." Mereka pun melakukan apa yang diperintahkan. Kabar pernikahan si pelacur itu sampai pula ke telinga penguasa. Ternyata si penguasa kenal dekat dengan pelacur, maka si penguasa mengirim 2 botol minuman keras. Dan dia pun berpesan kepada utusannya, "Katakan pada Syekh Isa apa yang ia lakukan telah sampai beritanya padaku, dan aku turut bergembira, maka terimalah makanan ini sebagai lauk." Syekh Isa berkata pada utusan tadi, "Kamu terlambat." Syekh Isa lalu mengambil salah satu botol minuman keras tadi, lalu mengocoknya dan menuangkannya. Ternyata dari botol itu keluarlah madu. Kemudian ia mengambil botol yang satunya lagi, lalu mengocoknya dan menuangkannya, dan ternyata isinya adalah minyak samin. "Silahkan duduk dan makanlah bersamaku," kata Syekh Isa pada utusan. Utusan itu pun duduk dan makan bersamanya. Ia merasa makanan tadi sangat lezat dan tiada duanya. Ketika ia akan menghadap sang penguasa, ia menceritakan semua yang ia alami. Kemudian si penguasa mendatangi Syekh Isa untuk membuktikan apa yang dikatakan utusan itu. Lalu ia mencicipi makanan tersebut, maka ia merasa takjub. Kemudian ia meminta maaf kepada Syekh Isa, lalu ia pun bertobat di tangannya dengan tobat yang sesungguhnya, dengan sebab keberkahan Syekh Isa. Demikian kisah ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.